Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tugas pemrograman mobile kami, yaitu Safehold, aplikasi pencatatan keuangan pribadi. Dengan saya, Dinda Septiani Putri, dengan NIM 187231004, dan dua teman saya, yaitu Betari dan Alisha. Berikut adalah presentasi kami. Latar belakang yang menjadi pengembangan aplikasi kami adalah, di era digital sekarang ini, pengelolaan keuangan pribadi menjadi kebutuhan yang penting. Banyak orang yang masih mencatat secara manual, yang rawan kesalahan dan tidak efisien. Aplikasi pencatatan keuangan seperti Safehold membantu pengguna mengelola pemasukan, pengeluaran, dan anggaran secara otomatis dan real-time. Aplikasi ini juga menyediakan visualisasi data untuk mempermudah pemantauan kondisi keuangan. Lalu, apa sih tujuan kami mengembangkan aplikasi ini? Yang pertama, yaitu membuat aplikasi keuangan yang tentunya user-friendly dan intuitif. Yang kedua, menyediakan fitur pelacakan, pemasukan, pengeluaran, target tabungan, dan anggaran bulanan. Lalu yang ketiga ada menganalisis efektivitas aplikasi dalam membantu pengguna mencapai tujuan keuangan. Kami mengembangkan beberapa fitur utama dalam Safehold ini, yaitu yang pertama adalah pencatatan keuangan, di mana ada input pemasukan dan pengeluaran dengan kategori dan tanggal yang bisa dimasukkan atau diinput di pencatatan keuangan ini. Lalu yang kedua adalah target tabungan, di mana pengguna dapat menetapkan tujuan finansial, misalnya untuk liburan atau membeli barang tertentu. Lalu fitur yang ketiga adalah laporan keuangan, yaitu di mana berisi ringkasan transaksi dalam bentuk grafik dan laporan PDF yang bisa diunduh nantinya. Lalu yang keempat ada kalender tagihan, yaitu fitur pengingat jatuh tempo agar tidak ada keterlambatan pembayaran. Lalu yang kelima ada notifikasi otomatis. Nah, ini untuk mengingat transaksi penting seperti tagihan dan target. Lalu yang terakhir ada pengaturan akun, di mana kita bisa mengedit nama, email, dan password pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai widget yang digunakan pada setiap page-nya. Yang pertama terdapat landing page. Untuk widget yang digunakan terdapat material app, yaitu aplikasi berbasis material desain dengan halaman awal landing page. Ada juga widget scaffold untuk struktur dasar halaman, kontainer, latar belakang dengan gradasi warna. Ada widget kolom untuk menyusun isi secara vertikal di tengah. Ada image asset untuk menampilkan image gambar. Ada rich dan text pen untuk teks kombinasi save untuk berwarna putih dan LT berwarna hitam. Ada teks untuk menampilkan slogan aplikasi. Ada size box untuk memberikan jarak antar elemen dan juga ada align padding icon button, tombol panah transparan di pojok kanan atas. Dan juga ada navigator push untuk navigator halaman spesimen 1 saat tombol tekan. Selanjutnya untuk widget yang digunakan untuk splash screen 1 ada scaffold, yaitu untuk sama seperti tadi struktur dasar halaman dengan latar putih, align plus padding plus text button untuk tombol skip di pojok kanan, ada expand center dan image asset menampilkan gambar koin di bagian tengah atas, ada clipart dan wave flipper untuk membuat bagian bawah bergelombang dengan latar gradasi, ada rich tag yang untuk teks utama kelola keuangan dengan gaya berbeda, ada widget text untuk menampilkan deskripsi singkat aplikasi, dan juga ada raw plus icon button widget, tombol navigasi kiri dan kanan untuk ke sebelah scan lain, dan juga ada list generate plus container indikator halaman berupa 5 lingkaran, salah satunya aktif. Selanjutnya terdapat page pilihan login atau sign up page. Di sini terdapat beberapa widget yang digunakan, salah satunya itu scaffold seperti yang sebelumnya, yaitu untuk struktur utama halaman dengan latar putih. Ada widget expanded plus center plus image asset untuk menampilkan gambar roket di atas tengah. Ada widget clipart dan wave flipper dan container untuk menambahkan area bawah berbentuk gelombang dengan latar gradasi. Ada widget text untuk menampilkan ajakan singkat di tengah. Ada widget elevated button, yaitu 2 tombol penuh login dan sign up untuk navigasi ke halaman berikutnya, dan juga ada size box untuk memberikan jarak antara elemen secara vertikal. Selanjutnya terdapat login page. Untuk widget yang digunakan pada login page ada scaffold untuk struktur dasar layar, ada step untuk menumpuk beberapa elemen seperti background dan konten login, ada container atau gradient terbelakang dengan gradasi warna, ada position and rich text untuk menampilkan judul Safehold di bagian atas layar tengah teks berwarna berbeda, ada align plus container putih untuk bagian login di bawah dengan sudut atas membuat bulat dan bayangan, ada teks size box, judul login, deskripsi, dan jarak antar elemen, ada text field widget untuk input email dan password, ada elevated button dalam kontainer untuk tombol login dengan warna gradasi dan loading saat proses login, ada text button widget, yaitu tombol teks untuk forgot password dan navigasi ke halaman sign up. Selanjutnya ada sign up page. Pada sign up page ini user perlu menginputkan display name, email, password, dan konfirmasi password. Untuk widget yang digunakan pada sign up page sendiri ada scaffold widget, yaitu struktur dasar halaman yang menyediakan layout visual seperti script body. Ada widget stack untuk menumpuk beberapa widget digunakan untuk mengatur background, teks logo, dan form secara
tingkat, ada container untuk membuat latar belakang dengan post decoration gradient ungu biru, ada position plus rich text widget menampilkan teks scaffold di atas layar dengan dua warna berbeda, ada align plus container widget menampilkan form sign up bagian bawah dengan latar putih dan sudut membulat, ada padding plus column widget untuk menyusun elemen form secara vertikal dengan cara seimbang, ada text field widget untuk input teks display name, email, password, dan konfirmasi password. Ada elevated button dalam kontainer untuk tombol sign up dengan latar belakang gradient dan animasi loading saat ditekan. Ada circle progress indicator, yaitu spinner loading yang muncul saat progress sign up berlangsung. Yang terakhir ada text button widget untuk tautan ke halaman login jika user sudah punya akun. Selanjutnya terdapat home screen. Di home screen ini yang pertama ada sapaan untuk pengguna, yang kedua ada pengingat yang akan memunculkan pengingat tagihan dan juga pengingat untuk menabung jika user mempunyai target tabungan. Terus juga ada rangkuman untuk pemasukan, pengeluaran dan juga tabungan user selama 1 bulan. Untuk widget yang digunakan sendiri ada material app, yaitu widget utama verifikasi footer, halaman privasi tema dan routing halaman, ada widget scaffold untuk struktur dasar halaman yang menyediakan app bar, body dan bottom navigator bar, ada app bar, header atas berisi logo, schedule, dan menu pop-up navigasi halaman lain, ada pop-up menu button, tombol titik 3 untuk menampilkan pilihan menu halaman lain secara drop down, ada single stop scroll view untuk mempush konten agar bisa di scroll jika melebihi tinggi layar, ada kolom, menu widget secara vertikal digunakan untuk menampilkan berbagai pos informasi, ada list style digunakan dalam profile untuk menampilkan avatar, nama dan ucapan selamat datang, ada circle avatar untuk menampilkan gambar profile berbentuk lingkaran, ada widget pie chart untuk menampilkan diagram lingkaran sebagai visualisasi rasio pemasukan, pengeluaran dan juga tabungan. Selanjutnya home screen ini juga dapat di-scroll untuk menampilkan diagram batang pengeluaran user selama 7 hari, dan juga ada budget yang menampilkan pengeluaran user terbesar selama bulan itu. Untuk widget yang digunakan sendiri ada widget bar chart untuk menampilkan grafik batang pengeluaran selama 7 hari, ada plugin size box expanded memberikan jarak ukuran tetap dan proporsi fleksibel dalam layout, ada text row center icon widget dasar untuk menampilkan teks menyusun horizontal, memusatkan dan icon, ada container dengan deskripsi custom gunakan untuk membuat kotak info dengan sudut membulat dan latar belakang putih, ada navigator push name untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain sesuai dengan nama rute yang dipilih. Selanjutnya ada menu target tabungan. Di menu ini user dapat membuat target tabungan dan melihat target tabungan yang telah dibuat. Untuk melihat detail target tabungan, user dapat mengeklik panah drop down yang ada di samping kanan. Untuk widget yang digunakan sendiri ada widget material app, yaitu widget utama untuk menginisialisasi aplikasi berguna material desain, ada widget scaffold untuk struktur halaman yang menyediakan app bar, body dan button navigation bar, ada app bar menampilkan judul halaman bagian atas aplikasi, ada single child scroll view membuat isi halaman bisa di scroll jika konten menjadi layar, ada volume untuk menyusun widget secara vertikal, ada card menampilkan informasi dalam bentuk kotak dengan bayangan dan sudut melengkung, ada expansion tile widget yang bisa diklik dan buka dan membentuk konten tambahan di tabungan, ada teks untuk menampilkan teks seperti nama tabungan, target tabungan, dan lain-lain, ada switch, tombol geser untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi, elevated button, text button widget, untuk tombol untuk aksi seperti menambah tabungan dan menghapus data, kalender data filter untuk menampilkan kalender untuk memilih tanggal saat menabung, ada alert dialog, dan konfirmasi dan notifikasi saat menghapus atau putus menabung, ada button navigation bar, navigasi bawah untuk berpindah antar halaman. Selanjutnya ada tambahkan target tabungan page berisi widget scaffold, yaitu struktur dasar halaman dengan app bar dan body, ada app bar menampilkan judul halaman dan tombol kembali action button yang menuju dialog konfirmasi, landing memberikan jarak dan halaman, kolom menyusun widget secara vertikal, text field untuk input nama tabungan dan target nominal tabungan, ada size box untuk memberikan jarak antar elemen, ada teks menampilkan label atau deskripsi, ada list title widget yang digunakan untuk memilih tanggal mulai dan tanggal target tabungan dengan ikon kalender dan teks yang bisa diklik, ada drop down button menyediakan pilihan frekuensi menabung harian, mingguan atau bulanan, ada flow menyusun dua elemen misalnya teks, ada switch secara horizontal, ada switch untuk mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi, ada spacer mengisi ruang kosong, ada tombol ada di bawah, ada elevated button, tombol yang menyimpan atau membatalkan input, ada alert dialog menampilkan dialog konfirmasi saat pengguna ingin. Baik, selanjutnya adalah fitur tagihan. Tagihan ini ada di sini bisa terlihat ada deskripsi. Jika Anda ingin menambahkan daftar tagihan, maka tambahkan sekarang. Nah, ini ada contohnya tagihan yang sudah ditambahkan, ada credit card, sama education. Ada juga jumlah nominal yang harus dibayarkan dan notifikasi yang ingin didapatkan atau tanggal pembayarannya itu adalah repeat every week, misalnya seperti itu. Nah, di sini harus mengimpor halaman untuk kategori tagihan karena apabila ditekan tombol tambahkan tagihan lain, maka dia akan beralih ke halaman kategori tagihan. Nah, ini merupakan stateless widget karena tidak memiliki state. Kemudian ada app bar, body, app barnya ada judul halaman yaitu tagihan Anda. Kemudian ada column
plus list view. Kolom list view ini adalah layout vertikal berisi teks dan daftar tagihan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, terus ada juga icon tombol edit dan delete. Elevated button icon ini karena sudah mengimport kategori selection page-nya, maka dia akan apabila ditekan, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya, yaitu ini, tambah tagihan atau pilih kategori tagihan. Pilih kategori tagihan merupakan judul yang menggunakan app bar, kemudian bisa ada tombol kembali yang membawa pengguna kembali ke Bills page sebelum yang tadi, dengan navigator push replacement, kemudian ada teks penjelas di tengah halaman, yaitu tentukan tagihan apa saja yang ingin Anda atur. Kemudian ada grid view. Nah, grid view ini ada totalnya 12, mulai dari credit card, listrik, internet, dan sebagainya. Yang apabila dipilih kategorinya, maka akan membuka halaman ke bill settings page menggunakan navigator push. Nah, ini adalah pengaturan tagihan. Pengaturan tagihan sama punya app bar dan body atau seperti penjelasan deskripsi. Kemudian ini ada kapan tenggat waktu. Kapan tenggat waktu ini menggunakan show date picker, artinya memilih tanggal menggunakan kalender. Kemudian ada text field-nya juga. Nah, kemudian ada berapa besar nominal, itu menggunakan text field yang tentunya dengan bantuan prefix masukkan nominal, sehingga pengguna itu tahu apa yang harus dilakukan di dalam halaman ini. Kemudian ada drop down. Drop down ini untuk memilih opsi pengulangan. Opsi pengulangannya itu ada 4. Ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Itu frekuensi kapan tagihan harus dibayar setiap berapa hari atau minggu sekali gitu. Nah, kemudian ada tombol tagihan. Tombol tagihan, tambah tagihan ini kalau sudah diatur semuanya, mulai dari tenggat waktu, besar nominal, dan frekuensi pengulangannya, maka itu semua disimpan. Namun saat ini belum ada logika simpan, hanya desainnya saja. Nah, terus ada date time, selected date sama tadi menyimpan tanggal, text editing controller itu menyimpan nominal input, kemudian string selected frekuensi menyimpan frekuensi pengulangan. Nah, semua field itu terhubung ke UR dan siap dikirim atau simpan. Kemudian ada ke fitur berikutnya, tadi fitur tagihan, sekarang adalah fitur akun. Di fitur akun ini ada profile dengan circle avatar, namun ini pakai default, belum ada gambarnya. Terus ada nama pengguna dan ada 3 opsi. Ada ubah akun, notifikasi, sama bahasa. Ubah akun itu ketika dipencet akan dinavigasikan ke change account page. Untuk notifikasi, jika ditekan akan dinavigasikan ke notification page, dan bahasa apabila ditekan akan dinavigasikan ke language page. Nah, list style itu untuk tab item, tab tab tiap item menu pakai ini. Ada tanda panahnya di sebelah kanan. Nah, navigator push ketika item diklik maka dia akan berpindah halaman, dan ada divider juga, yaitu garis, 2 garis ini untuk memisahkan antara item supaya tampilannya lebih jelas dan bersih. Ini ubah akun. Di ubah akun ini sementara pakai stateless widget dulu, dan memang nanti konsepnya stateless widget artinya ketika sudah dibuat sebuah akun itu tidak bisa diganti-ganti mulai dari display name ataupun email address-nya. Nah, kemudian ada scaffold app bar, itu kerangka halamannya. Ada app bar itu judulnya ubah akun, terus ada teks mulai dari display name, nama penggunanya, email address, sampai password. Nah, ada text button on press, itu ada delete account sama sign out. Jadi sign out-nya kalau dipencet akan keluar dari akun, delete account apabila ditekan itu akan hapus akun. Namun saat ini belum memiliki aksi yang dijalankan atau masih kosong. Nah, kemudian ada notifikasi. Notifikasi ini dia stateful widget karena banyak perubahan, mulai dari aktif atau
menonaktifkan pengingat. Itu dia pakai checkbox ya. Kemudian ada days before, itu adalah berapa hari sebelumnya diingatkan. Kalau ini 3 berarti 3 hari sebelum tempo pembayaran itu harus diingatkan notifikasinya ada. Terus icon button itu ada tombol minus atau plus untuk mengatur berapa harinya notifikasi akan muncul. Kalau pencet tombol plus maka akan bertambah misalnya jadi 4 hari, kalau minus jadi berkurang misalnya jadi 2 hari. Terus times of day selected time itu eh, waktu notifikasi akan muncul itu jam berapa, dia pakai time picker. Jadi ada gambar jam, nah itu tinggal diatur aja arah jarum jamnya seperti apa. Kemudian ada select time, pengguna memilih waktu ya, sama aja kayak tadi. Dan yang terakhir itu ada bahasa. Nah, di bahasa ini kita menyediakan 6 bahasa. Dia bisa berubah, stressful, dan menggunakan selected language untuk selected language itu bahasa yang dipilih saat ini. Kemudian string languages list itu untuk daftar bahasa yang tersedia. Kemudian dalam bentuk radio atau button yang bisa dipilih. Nah, terus ada elevated button itu elevated button text OK itu artinya menutup halaman ketika OK itu telah ditekan. Output dari bagian laporan, di mana app bar report ini berisi judul halaman, card atau ringkasan uang ini menampilkan total pemasukan dan pengeluaran, bar chart yang berfungsi untuk menampilkan grafik batang pemasukan dan pengeluaran secara mingguan. Lalu ada pie chart juga untuk pemasukan diagram, yaitu berupa diagram yang membagi kategori pemasukan berdasarkan persentase. Lalu ada bottom navigation bar di bawah ini untuk menavigasi ke halaman home, tagihan, laporan, target, dan profil. Nah, di laporan ini juga nantinya bisa di-scroll ke bawah, yaitu untuk menampilkan diagram batang dan juga di bawahnya ini ada diagram pie chart, di mana ini juga menampilkan pengeluaran dan pemasukan seperti sebelumnya. Lalu di sini bisa kita lihat ada grafik kategori pemasukan dengan makanan sebesar 40%, belanja 20%, tabungan 10%, hiburan 15%, pengobatan 15% juga. Lalu masih ada bottom navigation bar di bawahnya. Lalu ini ada output dari page 8 pemasukan, di mana jika kita menekan kotak card pemasukan ini akan muncul tanda plus tambah pemasukan, di mana kita menggunakan scaffold dan upper-nya ini menjadi struktur utama dan judul halaman dari report. Lalu ada toggle button yang menampilkan di atas ini ada this week, this month, dan this year, atau untuk memilih periode laporan. Lalu ada card box, di sini ada sisa uang, pemasukan, pengeluaran, dan menampilkan data ringkasan keuangan. Lalu ada elevated button, kita menambahkan untuk bisa menambahkan pemasukan untuk membuka form input pemasukan. Text field ini digunakan untuk menginput nominal pemasukan, dan drop down atau kategori ini untuk memilih kategori pemasukan. Tadi di bar grafik pie chart-nya ada makanan, transportasi, hiburan, dan lainnya. Lalu ada date picker, ini untuk memilih tanggal pemasukan, dan elevated button lagi untuk menambahkan menyimpan pemasukan yang baru di-input. Selain kita bisa meng-add pemasukan, kita juga menambahkan fitur add pengeluaran, di mana kita juga menggunakan scaffold kembali sebagai struktur dasar halaman dengan app bar sebagai judul report. Lalu ada toggle buttons, di mana seperti sebelumnya ini bisa melihat berdasarkan this week, this month, this year. Dan ada card box juga untuk sama sisa uang, pengeluaran, pemasukan, dan menampilkan total uang yang tersisa, pemasukan, serta pengeluaran. Dan elevated button, di mana ini digunakan untuk menambah pengeluaran atau untuk tombol untuk menambah data pengeluaran. Lalu ada text field, di mana kita bisa menginput nominal pengeluaran berapa, ada drop down, untuk kategori kita bisa memilih kategori pengeluaran, dan date picker kita bisa memilih tanggal pengeluaran tersebut. Yang terakhir ada elevated button, yaitu untuk menyimpan data pengeluaran yang sudah diinput tadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan juga mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.